Belum Ya, dapat bisa berangkat. juga lagi Siswa depresi pedagang seorang media wanita muda Universitas hendak memanfaatkan Indonesia ketinggian yang atap ditemukan masjid tewas berhasil di cegah danau anggota polisi asapnya di bekas kepada polisi. Tahun lalu, di tahun 2022, kita sempat digemparkan oleh meninggalnya mahasiswa yang bunuh diri di salah satu hotel Yogyakarta. Diduga mahasiswa tersebut melakukan bunuh diri karena masalah psikologi yang dialami oleh korban. Berkaca dari kasus yang memilukan tersebut, kesehatan mental menjadi hal yang penting untuk disadari. Karena ternyata kesehatan mental remaja ini nantinya akan berpengaruh pada produktivitas nasional Indonesia menuju Indonesia sebagai negara maju di tahun 2024. Karena remaja-remaja inilah yang nantinya akan menjadi kunci Indonesia dapat keluar dari middle income trap dan pemanfaatan bonus demografi. Nah, untuk itu kita harus sadar terkait pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan, psikis, dan emosi seseorang. Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang buruk, maka bisa jadi seseorang tersebut akan mengalami gangguan emosi, gangguan mental, dan gangguan terhadap kemampuan berpikirnya, sehingga seseorang ini kemudian nantinya akan melakukan hal-hal buruk karena tidak bisa mengalami tantangan hidup dengan baik. Gangguan mental yang tidak dapat ditangani dengan baik ini nantinya akan memiliki potensi yang besar individu tersebut melakukan percobaan bunuh diri atau melakukan hal-hal lain yang dilakukan secara ekstrim. Nah, setelah ini kita akan mendengar apa kata rekan-rekan saya yang akan membahas tentang gejala dan penyebab gangguan mental, pentingnya gangguan kesehatan mental di Indonesia, dan peran masyarakat terhadap penderita gangguan mental sekaligus upaya dan penanganannya. Yuk kita simak sama-sama. Tadi telah dijelaskan mengenai apa sih itu gangguan mental. Di sini saya akan menjelaskan faktor dan gejalanya. Ada banyak faktor yang bisa muncul terjadi gangguan mental sendiri, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Mengingat peristiwa-peristiwa traumatis tersebut kerap dialami banyak orang akhir-akhir ini akibat adanya pandemi COVID-19, juga sering dikaitkan dengan munculnya gangguan mental pada seseorang. Penyebab gangguan mental belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan gangguan mental. Namun kondisi ini diketahui terkait dengan faktor-faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis atau disebut juga gangguan mental organik. Yang pertama yaitu gangguan pada fungsi sel saraf di otak. Yang kedua yaitu infeksi, misalnya akibat bakteri tertentu. Yang ketiga yaitu kelainan bawaan atau cedera pada otak. Yang keempat, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Yang kelima yaitu kekurangan oksigen pada otak baik saat proses persalinan. Yang keenam, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga. Yang ketujuh, penyalahgunaan narkotika. Yang kedelapan, kekurangan nutrisi. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Yang pertama yaitu peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Yang ketiga yaitu kurang mampu bergaul dengan orang lain. Yang keempat, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Dan yang terakhir, perasaan rendah diri, tidak mampu marah atau kesepian. Gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental adalah: yang pertama yaitu wahami atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua yaitu halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang ketiga yaitu suasana hati yang berubah-ubah dalam periode tertentu. Yang keempat yaitu perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yang kelima yaitu perasaan cemas atau takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Keenam yaitu perubahan pada pola tidur seperti mudah mengantuk dan tertidur, sulit untuk tidur, serta gangguan pernapasan dan kaki gelisah saat tidur. Yang ketujuh yaitu kecanduan nikotin atau alkohol serta penyalahgunaan nafsa. Yang kedelapan yaitu marah berlebihan sampai tidak terkontrol dan melakukan tindakan kekerasan. Yang kesembilan perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak tidak jelas, berbicara, ketawa sendiri, dan keluar rumah dalam kondisi telanjang. Selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisik, misalnya sakit kepala, sakit punggung, dan sakit mah. Kesehatan mental merupakan aspek penting yang seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Menjaga kesehatan mental remaja memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan perkembangan yang sehat dan kualitas hidup yang baik. Kalau tadi kita membahas terkait dengan gejala dan faktor kesehatan mental, kali ini saya akan membahas secara singkat pentingnya kesehatan mental bagi remaja dan memberikan beberapa tips tentang bagaimana remaja dapat menjaga kesehatan mental remaja dengan baik. Kita ketahui bahwasannya remaja adalah kelompok usia yang rentan mengalami beberapa perubahan emosional dan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental remaja menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Kesehatan mental yang baik dapat berkontribusi pada kemampuan remaja dalam menghadapi tekanan, mengatasi masalah, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh remaja untuk menjaga kesehatan mental remaja. Pertama-tama, penting bagi remaja untuk menjaga keseimbangan antara tugas akademik, aktivitas sosial, dan waktu istirahat. Terlalu banyak tekanan akademik dapat menyebabkan stres yang berlebihan dan mempengaruhi kesehatan mental. Dengan mengatur waktu dengan baik dan mengambil istirahat yang cukup, remaja dapat mengurangi risiko stres dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan remaja. Selain itu, pentingnya bagi remaja untuk memiliki outline kreatif atau hobi yang dapat membantu remaja mengekspresikan diri. Misalnya, remaja dapat mencoba seni, olahraga, menulis, atau bermain musik. Kegiatan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan memberikan rasa pencapaian yang positif. Remaja juga perlu menjaga pola makan yang sehat dan berimbang. Makan makanan bergizi dapat memberikan energi yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Hindari mengkonsumsi makanan cepat saji yang dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan secara keseluruhan. Lebih lanjut, pentingnya bagi remaja untuk membangun hubungan sosial yang positif dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Bekerja sama dengan keluarga, teman, atau bahkan mencari bantuan dari profesional kesehatan mental dapat membantu remaja mengatasi masalah yang remaja hadapi dan merasa didukung secara emosional. Jika kesehatan mental tidak dijaga dengan baik, remaja berisiko mengalami gangguan mental yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja secara negatif. Beberapa ciri-ciri yang dapat mempengaruhi atau mungkin muncul ketika mengalami gangguan mental termasuk perubahan suasana hati yang drastis, kesulitan tidur, kehilangan minat atau motivasi, perubahan berat badan yang signifikan, isolasi sosial, kesulitan konsentrasi. Jika remaja mengalami gejala-gejala ini, penting untuk segera mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Dalam kesimpulannya, kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting bagi remaja. Dengan menjaga kesehatan mental remaja dengan baik, remaja dapat menghadapi tantangan hidup dengan baik, menjalani hubungan yang sehat, dan meraih kualitas hidup yang baik. Penting bagi remaja untuk mengenal tanda-tanda gangguan mental dan mencari bantuan jika diperlukan dengan dukungan yang tepat. Remaja dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam kesehatan dan mental remaja. Kondisi kesehatan mental yang terjadi pada masyarakat Indonesia semakin memprihatinkan. Hal ini akan berdampak kepada produktivitas nasional. Hal ini juga akan berdampak kepada transisi Indonesia maju pada tahun 2045 nanti. Layanan kesehatan mental menjadi hal yang krusial dan perlu diperhatikan setara dengan kesehatan fisik. Menurut Indonesia National Adult Scan
Mental Health Survey 2022, sebanyak 15,5 juta atau setara dengan 34,9% remaja di Indonesia mengalami masalah mental, dan sebanyak 2,45 juta atau setara dengan 5,5% remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Namun, hingga saat ini baru ada 2,6% remaja di Indonesia yang mengakses layanan konseling baik secara emosional maupun perilaku. Sebenarnya permasalahan ini sudah dipikirkan oleh pemerintah, namun memang belum menjadi hal yang diprioritaskan. Pasalnya, hingga saat ini layanan kesehatan mental di Indonesia masih tergolong mahal dan juga belum inklusif. Padahal untuk menjadikan Indonesia maju pada tahun 2045 nanti, kesehatan mental adalah salah satu hal yang perlu dibenahi. Di balik itu, peningkatan kasus kesehatan mental yang terjadi pada masyarakat Indonesia disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Masyarakat yang diminta oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah atau melakukan segala aktivitas di rumah membuat mental masyarakat Indonesia menjadi terganggu, yakni masyarakat mengalami stres. Namun kembali lagi bahwa penyebab dari gangguan mental tidak hanya dari pandemi COVID-19 saja, namun saat ini sedang maraknya fenomena hostile culture atau budaya gila kerja. Nah, dari penyebab gangguan mental tadi, pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk menangani masalah ini. Salah satunya adalah merubah dari mekanisme bekerja seperti tingkatan karir, lalu juga ada jadwal cuti, lalu juga ada jam kerja yang dilakukan fleksibel, karena saat ini pemuda menyukai pekerjaan yang dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, selain pemerintah, kita juga sebagai masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk lebih adaptif dengan fenomena yang terjadi saat ini, terutama oleh kasus-kasus kesehatan mental yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Setelah mengetahui betapa pentingnya kesehatan mental, kita harus bisa menjaga kesehatan kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila kita menemui seseorang yang kesehatan mentalnya sedang terganggu, maka peran orang tua ataupun instansi kesehatan, bahkan sebagai masyarakat yang ada di sekitarnya, sangat diperlukan untuk mendampingi serta memberi dukungan kepada penderita. Sebagai masyarakat, kita tidak diperkenankan untuk memberikan stigma negatif terhadap penderita gangguan kesehatan mental. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan penderita tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan perawatan yang sesuai. Oleh karena itu, untuk perihal kesembuhan bagi penderita gangguan kesehatan mental, kita sebagai elemen masyarakat wajib serta berhak mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya untuk menciptakan lingkungan yang proporsional bagi kesembuhan para penderita. Salah satu upaya untuk menangani hal tersebut adalah memberikan edukasi berupa sosialisasi yang dapat dilaksanakan di desa, di sekolah, ataupun di tempat pelayanan publik lainnya. Adapun pendampingan kepada seseorang yang membutuhkan dapat dilaksanakan secara maksimal untuk menekan angka penderita gangguan kesehatan mental. Dari beberapa peran tersebut, kita sebagai masyarakat dewasa ataupun remaja dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.